Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun saja berada di siang hari ini. Kembali lagi bersama kita Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, tentunya dalam kegiatan Baca Rito Pengawasan. Baik, pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang kedua kalinya. Kemarin kita sudah mengundang Kadis Kominfo, dan sekarang kita undang juga Bapak Kabak Humas Kabupaten Padang Pariaman, yaitu Kakanda Andi Sitriamastri. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Biwa. Gimana kabarnya? Kabar baik, Alhamdulillah. Baik sahabat Bawaslu dimanapun saja berada, pada kesempatan hari ini kita akan baca rito pengawasan ini, Bang, ya. Oke. Terkait tentang tahapan yang sedang berjalan pada hari ini. Yeah. Tentunya tahapan verifikasi administrasi dukungan perorangan atau DPD RI. Nah, hari ini kita melihat bagaimana Bawaslu kecamatan dan bagaimana perannya Humas Padang Pariaman terkait tentang tahapan yang sedang berjalan pada hari ini, Bang. Oke. Baik, terima kasih, Biwa. Saya sebelumnya mau koreksi dulu. Ya. Sebenarnya saya bukan Kabak Humas, tapi Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Peraturannya sudah berubah sejak tahun 2020 berdasarkan Perbuk Bupati Padang Pariaman, dan efektif 2021 sudah memakai nomenklatur yang baru. Iya. Jadi istilahnya sekarang saya adalah Kabak Prokopim gitu. Bukan Kabak Humas lagi. Ya. Karena kegiatan-kegiatan di bidang kehumasan itu sudah pindah ke Kominfo. Oke. Baik, terkait dengan pertanyaan Biwa tadi, bagaimana peran Humas dalam menjalankan tugasnya dalam pengawasan di tahapan saat ini pemilihan apa ya? Pendaftaran DPD ya? DPD. Anggota DPD. Iya. Terkait tentang pemilihan umum tahun 2024 nih, persiapan secara umum ya? Secara umumnya gitu. Tapi kita harus bahas dulu tentang peran Humas dulu, atau tugas dan fungsi Humas ini. Kebetulan karena pernah saya sebagai Kabak Humas dulunya, jadi saya pikir peran Humas itu baik di Bawaslu sangatlah penting sekali. Kenapa saya katakan penting? Karena di bidang atau di tugas kehumasan lah masyarakat bisa tahu gimana perjalanan pemilu 2024 ini sedang berjalan. Iya. Sehingganya ada tempat bagi masyarakat, ada wadah, ada media bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan tahapan proses pemilu ini. Khusus di bidang Bawaslu, masyarakat ingin tahu apa yang telah dilakukan oleh Bawaslu, apa yang sedang dilakukan oleh Bawaslu terkait dengan tahapan-tahapan yang sedang berjalan. Nah, ini saya boleh saya bilang, saya sangat berharap nanti Bawaslu baik di kecamatan itu kehumasnya itu sangat berperan. Iya. Setidak-tidaknya dia bisa menurunkan informasi-informasi yang datang dari pusat. Iya. Karena kan pemilu 2024 ini kita agak lain dari pemilu sebelumnya. Karena pemilunya serentak dengan pilpres. Jadi tahun 2024 adalah tahun yang sangat berat menurut saya untuk penyelenggara pemilu. Kalau kita ingat dulu pemilu 2019 itu belum serentak, dan kita tahu semua dampaknya luar biasa. Kan ada yang meninggal, penyelenggara pemilunya meninggal. Belum lagi persoalan gesekan-gesekan antar calon segala macamnya. Tapi yang paling viral atau paling dulu itu kan banyaknya meninggal dunia dari penyelenggara pemilu. Iya, betul. Nah, ini yang kita bayangkan tahun 2024 dengan beban kerja sebesar itu dan informasi yang harus dibagi ke masyarakat yang sebanyak itu tentu didapatkan dari
orang-orang humas yang ada di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, Iya. baik di Bawaslu maupun di KPU. Nah itu harapan kami di masyarakat, saya juga di pemerintahan sangat ingin itu supaya orang-orang Bawaslu di bidang kehumasannya itu katakanlah nyinyir gitu, nyinyir Iya. menyampaikan tahapan, nyinyir mengatakan aturan-aturan, nyinyir menyampaikan larangan-larangan dan segala macamnya. Iya. Nah kalau itu tidak dilakukan oleh orang humasnya, tentu nanti kami yang di masyarakat atau di pemerintahan akan timbul masalah-masalah gitu. Nah itu secara garis besarnya seperti itu, peran pentingnya humas di lembaga seperti Bawaslu ini. Bawaslu. Karena masyarakat kan antusias sebenarnya, Iya. antusias dan ingin tahu proses tahapan, kemudian juga mungkin dari sisi larangan, himbauan larangan yang tidak boleh dilakukan dan segala macamnya itu kan banyak masyarakat yang tidak tahu. Iya. Nah itu yang kita butuhkan, kenyinyiran dari Bawaslu di bidang kehumasannya itu untuk menyampaikan ke masyarakat. Iya. Nah dan jangan nanti masyarakat mengatakan kami nggak tahu. Nah ini jadi masalah nanti di belakang hari. Iya. Bang Andri ini orang yang berpengalaman nih dalam bidang kehumasan. Ya. Nah, ini bagaimana sarannya Abang Andri selaku pernah di humas Ya. terkait tentang informasi-informasi yang ada di kecamatan di wilayahnya masing-masing? Oke. Jadi ini yang perlu kita tekankan bahwa banyak konflik, banyak permasalahan yang terjadi karena tidak adanya komunikasi. Ya. Itu pertama. Nah, komunikasi yang efektif, yang lancar itu akan meminimalisir terjadinya konflik. Kita tahu bahwa pemilu itu rawan konflik, pasti rawan konflik. Seandainya, bukan seandainya sih, kalau kita bisa berkomunikasi, mengkomunikasikan dengan baik dan efektif, setiap tahapan, setiap proses, setiap aturan yang ada di pemilu 2024 dan akhirnya hampir semua orang tahu, maka kita sudah menghindari konflik. Iya. Iya. Nah, itu kita harapkan Panwascam di kecamatan-kecamatan itu memperkuat humasnya supaya ini tidak terjadi kerawanan konflik. Iya. Begitu makanya lebih banyak sosialisasi, lebih banyak publikasi. Kalau perlu sosialisasinya itu melalui face to face atau langsung berada tetap muka kepada orang lewat di Lapau, di Kadai, di tempat-tempat manapun. Jadi harus di lebih durasinya lebih perbanyak gitu. Nah termasuk juga dengan memanfaatkan media sosial. Nah karena kita tahu sekarang masyarakat sangat sangat gandrung dengan media sosial ini. Bahkan boleh dikatakan televisi yang konvensional pun sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, kita manfaatkan media sosial yang memang sedang digandrungi oleh masyarakat. Misalnya dengan memakai aplikasi TikTok, Iya. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nah, itu kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan cara tentu membuat konten-konten atau informasi-informasi yang tidak kaku gitu. Iya. Iya. Nah, ini pengalaman saya soal kaku ini di pemerintahan saya, di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman itu terasa sekali. Kita bisa cek berapa orang yang mengunjungi website resmi Kabupaten Padang Pariaman atau website resmi masing-masing dinas. Kita bisa lihat cek jumlah kunjungan orang. Dari sekian banyak penduduk di Kabupaten Padang Pariaman, kok hanya sekian ribu, hanya sekian ratus gitu. Iya. Iya. Nah artinya kan apa yang kita sampaikan tidak sampai ke masyarakat. Sementara media-media penyampaian sudah banyak yang tidak diminati oleh masyarakat. Contoh media cetak. Mungkin mohon maaf nih kalau yang radio juga tidak udah mulai tertinggal tuh. Bahkan televisi pun sudah mulai ditinggalkan. Nah, tentu yang kita manfaatkan adalah media-media yang tersedia yang ada sekarang ini. Kita bisa sampaikan itu lewat media sosial. Kalau dikemas dengan baik, dengan
selera anak muda, selera kekinian, itu saya yakin apa yang ingin disampaikan oleh Bawaslu sampai kepada masyarakat, terutama juga di kecamatan-kecamatan. Jadi saran saya boleh dikatakan perkuat humas yang ada di Bawaslu kecamatan, ajarkan mereka bagaimana menyampaikan informasi tentang pengawasan pemilu kepada masyarakat. Mungkin dengan cara-cara tradisional pun boleh. Mungkin buat acara yang sifatnya mensosialisasikan kegiatan pengawasan pemilu. Nah, bisa dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau kita lihat tren orang melihat media sosial itu kan yang suka yang ini, yang lucu-lucu. Kemudian yang suka yang sifatnya itu agak bombastis. Bombastis itu maksudnya ya yang bersifat skandal gitu. Nah, tipe-tipe top berita atau media seperti itu yang kita coba akomodir. Bagaimana kita mengemas informasi dan bagaimana kita mempublikasikannya sehingga orang tertarik untuk itu. Nah, ini satu lagi, Bang. Ya. Sekarang kan kita sedang pengawasan verifikasi administrasi dukungan perorangan. Nah, banyak masyarakat itu yang tidak tahu namanya tercantum mendukung salah satu calon DPD kan. Nah, ini bagaimana perannya, bisa dikatakan perannya humas atau untuk mensosialisasikan ketika namanya tercantum, apalagi kemana dia melapor, apa yang harus dia lakukan gitu kan, karena orang ini taunya namanya tercantum itu ketika dia mau mendaftar kan, tapi kesadaran dia masyarakat ini saya lihat namanya mungkin ini informasinya tadi, informasi tadi kurang sampai ke masyarakat, dia juga nggak tahu. Nah, ini bagaimana tanggapan abang terkait humas ini? Bagaimana menanggapi ini? Disinilah peran humas menurut saya, peran humas untuk nyinyir tadi. Karena kita tahu masyarakat itu kan didera banyak informasi dan pilihan-pilihan informasi yang mau dilihat itu banyak gitu. Dan ada pilihan-pilihan yang ingin diminatinya gitu. Jadi kan kita beranggapan bahwa karena ini tahun pemilu, orang pasti suka pemilu. Enggak juga. Ada juga orang yang kadang nggak peduli dengan pemilu ini. Kadang orang lebih peduli dengan kondisi ekonominya, kondisi lingkungannya, kondisi keluarganya. Inilah tantangan bagi humas yang sebagai garda depan dari sebuah organisasi untuk menginformasikan. Jadi dia yang harus kreatif gitu. Harus kreatif, harus ambil bola, harus jemput bola. Jadi kita nggak bisa mengharapkan satu kali kita informasikan nanti masyarakat udah tahu ini, nanti mereka akan datang ke kantor kita. Nggak bisa. Kita yang harus gencar menginformasikan. Itu makanya saya bilang tadi kata-kata nyinyir tadi, kita harus nyinyir gitu. Harus nyinyir menyampaikan, dan kita harus siap sedia menerima akibat kenyinyiran kita. Maksudnya itu setelah kita nyinyir, tentu rasa ingin tahu orang tinggi. Nah, nanti dia akan rajin datang ke kantor atau menemui kita, bertanya tentang soal kepemiluan, termasuk juga soal kenapa ini nama saya masuk. Nah, ini kan bagian dari kerja dari humas juga, kerja humas untuk menjawab kenapa ada namanya yang masuk dalam pencatutan nama, ada namanya dimasukkan dalam dukungan. Nah, nanti dengan cara yang humanis yang dilakukan oleh orang humas, dia bisa dijawab, bisa dicarikan solusinya sehingganya dia merasa senang bahwa persoalannya teratasi. Jadi humas adalah garda depan dari sebuah organisasi. Jadi humas itu yang di depan untuk menjelaskan, menginformasikan, menerangkan, menjernihkan, kemudian memberitahu kepada masyarakat bahwa ini ini program kegiatan organisasi kita yang kita sedang laksanakan. Gitu. Jadi peran humas itu sangat penting untuk itu. Garda terdepan ini. Garda terdepan, iya. Dan dia, orang humas ini harus nyinyir, kalau bahasa orang awaknya harus cipeh gitu. Kalau tidak,
Kalau orang humas ini orang pendiam, Iya. nggak cocok tuh. Harusnya cocoknya dia di akuntansinya, di pembukuannya. Kalau orang humas harus suka berbicara, mauta. Nah, dia harus sering mauta, berbicara. Pokoknya kerjanya itu menginformasikan terus. Ada sedikit informasi dari pusat tentang tatapan, dia langsung sebarkan ke masyarakat. Nggak bisa sekali, tidak bisa sekali. Harus berulang-ulang, makanya bahasanya ini tadi kan. Iya. Harus berulang-ulang karena konsentrasi fokus orang mendengar informasi itu berbeda-beda. Betul. Ada orang yang sekali disampaikan langsung ingat. Ada orang berulang-ulang kali belum ingat juga gitu. Nah itu. Berarti intinya nih Bang, kalau kita boleh tahu orang-orangnya atau lembaga-lembaganya supaya kita bisa melakukan koordinasi atau nantilah untuk kita bicara nanti masyarakatnya untuk stakeholdernya dulu. Stakeholdernya ya. Di kecamatan ini sama siapa harus kita komunikasi ini. Kalau pengalaman Abang? Ya semua yang stakeholder yang ada di kecamatan, mulai dari camatnya, mulai dari dan ramilnya, kemudian KUA, kepala sekolah, kapus, kepala puskesmas ya, kapus, guru-gurunya juga perlu istilahnya dipaparkan dengan informasi tentang kepemiluan, kemudian organisasi kepemudaan, organisasi adat, tokoh-tokoh masyarakat yang penting juga, tokoh masyarakat, tokoh Bundo Kanduang, tokoh pemuda, kemudian juga tokoh-tokoh yang dianggap dia menjadi garda depan di kecamatan itu. Tokoh agama bisa Tokoh juga. agama misalnya kan. Jadi semua stakeholder seperti itu harus dipaparkan. Nah, yang paling penting itu sebenarnya menurut saya tokoh ulama yang sering menyampaikan informasi, kita titipkan informasi itu kepada tokoh ulama itu supaya dia dalam ceramah-ceramahnya menyampaikan. Kemudian pada guru-guru. Nah, para guru-guru itu penting sekali supaya dia menyampaikan kepada anak-anak muridnya supaya mereka juga terpapar secara awal bagaimana sebenarnya pemilu ini di bidang kepengawasan. Nah, itu yang bisa fokus kita laksanakan. Termasuk juga dengan ada misalnya Bamus, Bumnak, Wali Korong dan tokoh-tokoh itu semuanya. Pemuda kampung Pemuda kampung gitu kan. Pokoknya tokoh-tokoh yang menjadi simpul-simpul lah. Dianggap simpul-simpul yang akan menularkan nanti informasi itu ke simpul-simpulnya. Iya. Nah, gitu. Statement terakhir Bang terkait tentang humas sebelum kita tutup. Oke. Serba-serbinya lah. Serba-serbi ya. Iya. Saran untuk kawan-kawan di kecamatan atau untuk masyarakat umumnya terkait tentang kehumasan. Bidang kehumasan ini bidang yang sangat menarik karena kita berhubungan dengan macam banyak orang. Iya. Pada saat kita menyampaikan A, persepsi orang mungkin A plus atau malah jadi B. Iya. Nah, inilah seninya bagaimana kita tetap mengatakan bahwa apa yang kita sampaikan itu A dan tidak menjadi A plus A aksen atau jadi B, bahkan jadi B gitu. Tapi kalau seandainya kita berhasil bisa menjadi orang humas, yakinlah kita akan menjadi setiap apa yang kita sampaikan itu akan didengar. Setiap apa yang kita sampaikan itu akan didengar. Dan ini menjadi bidang yang menurut saya menarik bagi orang-orang yang inovatif, yang kreatif dan suka bergaul dengan banyak orang. Suka bergaul dengan banyak orang, suka menerima perbedaan. Nah, dia menjadi ujung tombak dari sebuah organisasi. Informasi internal yang penting diketahui oleh pihak eksternal, dari dialah salurannya. Jadi orang humas itu orang penting, walaupun posisi jabatannya tidak penting. Demikian saja. Oke, itulah pesan terakhir dari Abang Andri. Beliau menyampaikan bahwasanya posisi humas ini adalah posisi penting. Walaupun orangnya dianggap tidak penting. Orangnya tidak dianggap penting, tapi inilah kita di kecamatan nantinya, kawan-kawan di kecamatan, khususnya di Bawaslu kecamatan untuk memperkuat lagi humasnya dan harus nyinyir
kita sebagai humas harus nyinyir, harus banyak melakukan sosialisasi terkait tentang setiap tahapan, apapun tahapan yang kita laksanakan pada kegiatan hari ini harus kita publikasikan. Gitu Bang, terima kasih Bang waktu singkatnya telah hadir di Bacarito Pengawasan. Terima kasih juga. Nanti sering-sering aja sini Bang. Insya Allah. Nah, nanti kita undang lagi dengan tema yang berbeda. Mohon maaf atas salah kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.